Halo teman-teman, salam hangat. Hari ini saya akan bikin video tentang cara penggunaan kamus Goldendik. Untuk mendownload kamus Goldendik ini, kita bisa cari di internet, di Google. Ya, kita ketikkan aja Goldendik. Oke, enter. Nah, kalau misalnya Goldendik yang ini itu perlu install punya. Di sini ada Goldendik GitHub ini yang kita pilih. Oke, ya dari sini ini ada beberapa versi. Kita download aja yang zip ya, untuk nanti kita ekstrak ya. Saya klik. Oke, nunggu sebentar. Tinggal 3 detik. Jadi ya, dimana di download tadi ini dia ya. Jadi teman-teman, ini saya ekstrak, saya klik mouse, klik kanan, kemudian saya ekstrak dia itu ini dengan pakai folder ya. Jadi artinya supaya nggak berceceran, file-file di dalamnya ini dia. Oke. Nah, berarti foldernya ada 2 ya. Ini folder di luar, kemudian di dalamnya ada lagi Goldendik baru isinya. Jadi kita nggak usah terlalu banyak folder, kita pakai ini aja. Saya copy aja, pindahkan. Ya, pindahkan, mau pindah kemana jadi, mau dipindahkan ke desktop bisa, mau taruh di D atau di drive D, di drive E juga jadi. Coba saya pakai aja di D ya. Oke. Nah, inilah dia, saya buka, kemudian saya nggak perlu install, saya cukup ya, file ini saya bikin shortcut aja, send to desktop, create shortcut, bisa, ini udah jadi. Bisa juga, saya lebih senangnya kalau saya pinnya ke taskbar, jadi di bawah ini bisa saya langsung, walaupun ya di monitor saya terbuka file-file yang lain, saya bisa mengaktifkan Goldendik ini dari taskbar di sini. Oke, teman-teman lihat ya. Oke, sekarang saya jalankan. Beginilah tampilan pertama ya Goldendik kita. Oke, saya buka sampai besar. Kemudian ini ya, kamus saya ini saya harus linkkan ya. Saya harus linkkan ke gudang kamus saya. Oke, di sini tab edit ini ada dictionary F3 pun jadi. Saya add supaya link ke data-data kamus saya. Kamus saya tempatkan di E ya, teman-teman. Ya, di sini ada gudang kamus. Di dalam gudang kamus ini banyak kali folder-folder lagi, lain lagi. Ini kamusnya banyak nih. Tapi kita tidak perlu linknya satu-satu. Kita cukup linknya ke gudang kamus ini aja. Oke, select folder. Jadi di dalam gudang kamus itu ada kurang lebih 110 kamus. Oke, ya itu saya harus centang ini, rescan ya, supaya dibaca itu semua yang isi di dalam itu biar terbaca. Nggak bisa kerjain, selesai. Oke, jadi saya apply, oke. Nah, ini kamus-kamus yang warna merah ini kamus create saya sendiri, saya yang ngerjain. Jadi saya atur tampilannya supaya lebih menarik. Pertama, kamus-kamus ini, coba ini ya, kamusnya banyak nih. Ini kamus ini saya view-nya, kita lihat di view ini. Di dictionary bar ini saya, supaya ini nggak nampil semua begitu, nggak ada gunanya ya, saya matikan aja. Oke. Kemudian di view ini saya perlu search pane untuk mencari itu ya, kata-kata yang akan diketik itu saya lebih bagus mengaktifkan search pane. Oke, dia begini. Kemudian ada juga found in dictionary, favorite saya nggak perlu ya, artinya nanti teman-teman boleh tes sendiri lah, tapi saya matikan aja. Kemudian history ini kalau nggak perlu pun bisa dimatikan. History kata-kata yang sudah pernah kita cari ini kita bisa matikan. Nanti bisa diaktifkan juga. Oke, jadi yang ini saya bisa tarik nih.
Ya, ini teman-teman sukanya maunya ini di kanan atau mau di kiri juga bisa ya. Oke, biar masuk dulu dia, baru saya angkat. Oke, seperti ini. Nah, sekarang sudah bisa ini kita pakai ya kamusnya ini. Nah, tapi tadi saya udah bilang ini mau saya atur dulu tampilannya. Ini atur tampilan di setting, ini di preference ini. Di preference ini F4 apa F4 aja atau di sini. Ya, Anda bisa memilih menu-menunya ini dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, bahasa Chinese, atau sesuai dengan default, sesuai dengan sistem yang ada sekarang. Kalau Windows saya sekarang kan di Windows bahasa Inggris, jadi dia itu tampilannya ini bahasa Inggris. Kemudian tampilan ininya modern, ya bentuk-bentuk tampilannya mau bentuk tadi di F4 ini ya, Anda bisa coba sendiri. Saya senangnya ini misalnya ya pakai Lingus Blue ini. Oke. Jadi sekarang sudah bisa kita pakai ini. Oke, sekarang saya coba mengetikkan kata bahagia. Oke, ini terlalu kecil, saya bisa besarkan dia ya, tulisannya zoomnya bisa dengan kontrol tambah aja atau dari sini juga jadi ya. Oke, dibesarkan aja, nggak usah tanggung-tanggung ya. Oke, besar aja gitu biar kelihatan gitu. Terus yang di sini juga bisa kita perbesar dengan alternate tanda tambah lagi ya, alternate tanda tambah. Oke, jadi sehingga tulisannya lebih besar. Jadi kata bahagia ini terjaring di mana? Di Kamus Indonesia Tionghoa yang tradisional. Ini saya yang compile, saya yang bikin ini kamusnya. Kemudian terjaring juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia bahagia. Kemudian juga terjaring di Thesaurus Bahasa Indonesia ya ini. Kemudian terjaring juga di Kamus Inggris Indonesia Inggris by Hasan Sadli ya. Ini saya yang ketik sendiri, bukunya saya ketik sendiri, kemudian saya compile begitu. Jadi banyak sekali. Oke, kemudian kalau ini tadi bahasa Indonesia ya, saya bisa ketikkan juga bahasa Inggris di sini. Helpful misalnya, helpful ya. Oke, helpful. Jadi kata bahasa Inggris ini terjaring di kamus banyak sekali ya. Ada Mandarinnya, ada Mandarin ini Oxfordnya, Babylon. Kemudian ini kamusnya Inggris Indonesia Hasan Sadili ya. Helpful itu suka menolong, berguna, bermanfaat. Oke ya. Kemudian ada juga Wordnet, banyak sekali ya bahasa Inggris. Kemudian Longman, kemudian juga Collins, banyak sekali ya. Oke, banyak sekali. Jadi misalnya kalau sekarang saya ketikkan bahasa Mandarin, San, Liang. Oke. Nah, ini terjaring di mana? Di Kamus Tionghoa Indonesia. Ini saya yang compile sendiri. Kemudian di Mandarin ada ya, berbagai kamus banyak sekali. Kamus-kamus ini urutannya bisa kita setel ya. Kita misalnya ada kamus yang kita jagokan, yang biasa kita pakai, ya itu bisa kita urutkan di sini ya, para teman-teman. Edit dictionary. Kemudian di dictionary ini misalnya ini contoh ya, kalau saya mau pakai kamus Indonesia Tionghoa atau misalnya kamus Hasan Sadli ini dua-dua sekaligus misalnya. Ini yang biasanya saya paling sering pakai, dan saya ingin kalau setiap pencarian kata itu dia munculnya di atas, maka ini saya tarik aja, drag ke atas. Oke, saya drag ke atas sehingga dia itu munculnya begini, jadi dia di atas. Oke, apply, oke. Nah, seperti itu dia. Jadi
urutannya sudah. Kemudian sekarang kita akan bekerja dengan pop-up. Apa yang disebut dengan pop-up ya? Jadi contohnya begini. Saya buka desktop, misalnya saya buka suatu file. Ya, oke. Saya mau cari ini kata, ya. Ini apa artinya? Saya cukup dengan menekan Ctrl C dan C ya, Ctrl CC gitu ya, Ctrl CC, dia terus keluar pop-up. Ini pop-up ya. Jadi pop-up ini saya pun bisa modifikasi, dia punya tampilan. Kalau ini pin tidak diaktifkan, geser saja dia punya mouse, dia akan hilang. Oke, jadi saya Ctrl CC sekali lagi supaya dia jangan hilang, saya pinkan dia. Oke, dia udah pin. Yang tampilan kamus ini saya boleh hilangkan karena nggak membantu. Nah, sekarang dia udah dapat kita punya ini pop-up, jendela pop-up. Jadi jendela pop-up ini bisa dihilangkan dengan escape. Kita tekan escape, dia hilang. Oke, saya contohkan. Oke, bisa diatur jendelanya ya. Oke, kalau misalnya kita merasa ini juga kurang membantu, ini bisa langsung kita lompat ke jendela utama. Apabila kita klik ini, kita tutup, kemudian dari sini nih kita klik aja, dia udah aktif. Oke, ya seperti itu. Nah, itu kita tutup ya. Kita close itu tidak berarti dia itu udah tidak aktif. Dia tetap aktif kecuali kalau kita quit ya. Quit, dia baru betul-betul sudah tidak aktif. Oke, pop-up itu udah. Jadi misalnya ya, ini valley, apa artinya? Saya nggak tahu, saya Ctrl CC. Keluarlah dia lembah, artinya valley ini area lembah. Ya, kamusnya yang mana-mana aja. Ya, kamusnya banyak nih, terjaring di mana-mana nih. Oke. Jadi saya lebih senang, jadi pop-up itu jangan bentuknya jendela kecil begitu, ya, jangan jendela kecil begitu. Ini ada setelannya ya, jadi pop-up itu langsung aja main Windows gitu, nggak usah repot. Caranya yaitu di ini preference setelan-setelan ini di F4. Jadi pop-up ini kita langsung centang di sini, send translated word to main window ya. Apabila begini saja dia udah larinya ke sini. Sudah itu main window ini, kalau misalnya kita mau kerja dengan Word lagi susah, pindah sana pindah sini, saya bisa setel lagi bahwa ya jendela daripada Golden Disk ini bisa dihilangkan ya, escape ya, kita ini centang aja. Ya, maka berarti setiap kita tekan escape, ya contohnya begini, saya tekan escape, oke, hilang dia, lari lagi kembali, kita bisa bekerja dengan dokumen kita. Oke, ya, apa itu imitation? Ya, Ctrl CC. Imitation itu adalah peniruan, imitasi ya, yang ini. Oke, nah seperti itu. Nah, untuk sekarang kita akan mengaktifkan fitur suara. Wah, bisa pula kita aktifkan fitur suara. Nah, sekarang bagaimana mengaktifkan fitur suara itu? Yaitu di Edit, Dictionary. Di sini ada namanya Text to Speech, TTS itu. Setiap teks itu bisa dibaca langsung. Kalau di sistem kita, di Windows kita itu udah ada TTS tadi. Nah, di sini tinggal pilih. Oke, saya di sini banyak nih TTS saya. Ini yang saya install sendiri ya, Lily sama Wang ini saya install sendiri. Kalau ini ikutan daripada Microsoft Windows. Jadi saya coba aja yang installan saya si Lily ini ya, add aja. Oke, di sini Lily-nya sudah aktif. Kemudian bisa juga teman-teman milih lagi yang bahasa Inggris ya, yang bahasa Inggris misalnya mau Zira atau mau si David. Oke, misalnya ini add aja ya. Oke, sekarang ini suaranya boleh saya perbesar volumenya. Kemudian ini bisa kecepatan suaranya. Si Lilinya belum nih. Ya, oke ya. Oke.
Saya apply. Jadi saya punya dua fitur suara, bahasa Mandarin dan bahasa sebelum itu. Oke, saya oke. Kemudian di edit ini, di preference ini, suara itu kapan mau dibunyikan, ya? Kapan mau dibunyikan apabila kita ketikkan di main Windows ataupun di pop up itu, setiap ada kita cari, kita bikin suaranya bunyi. Contohnya kalau sekarang imitation nih, bisa nggak dia? Oke. Kalau dia bahasa Inggris, tentunya kalau misalnya dia bahasa Inggris, tentunya kita aktifkan si si lilinya saya matikan dulu. Ya, jadi dia tinggal ini bahasa Inggris saja. Imitation. Nah, imitation. Ya, imitation. Kemudian Imitation, TV series. Oke. Imitation, disambiguation. Ya, semua bisa dibaca. Kemudian kalau misalnya sekarang saya misalnya nih, saya aktifkan lagi history tadi, Ctrl H aja. Nah, tadi kan ada bahasa Mandarin yang saya pakai di sini. Oke. Nah, sorry-nya si lilinya belum saya aktifkan. Si lili saya centang, oke. Karena memang nggak bisa dipaksa ya, artinya yang membaca bahasa Inggris pun nggak mungkin kita kasih teks bahasa Indonesia juga. Begitu juga kalau misalnya tulisannya bahasa Mandarin harus pakai yang suara bahasa Mandarin juga. Oke, apply. Sudah bisa ya. Oke. Oke dia bisa dia. Ini semua bisa ya. 喜多川，或 Oke, 善良手法，喜多方式。 Nah, ini kebetulan sebenarnya kamus ini adalah kamus offline ya, teman-teman. Kamus offline, nggak usah pakai internet. Tetapi kalau misalnya kita tersambung ke internet, kita bisa mengaktifkan Wikipedia. Contohnya begini nih. Ini udah ada tersedia centang. Kalau yang tercentang dia akan aktif, yang tidak ya. Jadi saya misalnya mau nambah ini, kebetulan sistem saya ini menggunakan beberapa bahasa. Jadi misalnya Wikipedia Indonesia, Wikipedia. Oke. Kemudian di sini saya pakai aja yang punya dia, saya copy. Ya, saya copy aja dia punya address. Saya di sini pindahkan, copy. Kemudian IN ini saya ganti menjadi ID ya, ID Indonesia. Ya, atau bisa juga yang Mandarin juga bisa. Ya, oke. Saya add lagi, tambah lagi satu misalnya. Ini yang Chinese misalnya, Chinese Wikipedia misalnya. Oke, ini juga alamatnya saya IN ini Inggris ini saya ganti menjadi ZH ya, Chinese ini ya. Ya Zhongwen ya. Jadi saya centang juga, oke. Apply. Nah, sekarang coba kita lihat ya, dia di Wikipedia Inggris kelihatan. Yang Chinese juga ada. Ya, oke. Jadi contohnya saya ketikkan sekarang durian misalnya. Jadi durian ini terjaring di mana? Di kamus, banyak sekali kamus, termasuk di Wikipedia Indonesia udah ada nih. Ini Wikipedia. Oke, ya durian. Nah. Dari mana saya bisa mendapatkan kamus-kamus ini? Kamus-kamus ini di-download di mana? Teman-teman bisa cari di ya http oke, /2 kemudian download /kucing .org /. Oke, ini dia.
Nah, di sini banyak sekali kamus-kamus yang bisa teman-teman dapat ya. Supaya kelihatan ya, jadi artinya saya sengaja ya memilih kamus yang tidak ada di gudang kamus saya. Ini misalnya bahasa Jepang. Caranya begini, di tarbal ini saya ketik aja, oke. Kemudian oke, download. Oke, kemudian open di mana foldernya. Ini dia ya. Jadi yang ini saya harus ekstrak dulu. Saya ekstrak. Ya, dapatnya ini sekarang. Oke, ya. Saya nggak perlu pakai baju dua ya. Artinya ini saja. Ini saja saya kopikan. Kemudian saya gabungkan kemana? Saya gabungkan ke gudang kamus. Saya taruh aja di sini misalnya. Oke, dia sekarang sudah bisa dipakai. Kita lihat, ini dia harus dibaca dulu kamus-kamus baru. Kita tekan rescan now. Ya, jadi kamus Jepang yang terakhir itu ikut dia masuk. Oke, tadi karena itu adalah kamus Jepang, saya lihat dulu. Nah, kamusnya di mana? Kamusnya paling bawah biasanya. Baru tambahkan. Ini dia. Oke. Nah, ini supaya kelihatan, saya drag dia di atas supaya waktu pencarian dia munculnya paling atas. Oke, sekarang apply oke. Kemudian saya coba kata beautiful. Nah, Beautiful. ini dia kamus Jepang tadi itu udah muncul di sini. Jadi ada kamus Arab, ada kamus Jepang, ada kamus Korea, itu bisa Anda download di sini. Oke. Ada Jermannya, Prancisnya, dan banyak sekali. Oke, ya kira-kira itu aja. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video kami selanjutnya.